Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Luar biasa. Mari kita sebelum kita akan mulai pada kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu, segala perlindungan-Mu yang kami kasihkan pada pagi hari ini Bapak. Tuhan, kami akan mulai pada Bapak, Kau berkati, Kau sertai jangan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa syukur, haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Allah Immanuel kami Bapa, Engkau beserta dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan berserah, ku
Yesus, kami siap berserah bagi nama Tuhan. Yang siap berserah bagi nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, shalom, semangat di nama Tuhan. Engkau baik Tuhan.
kalau sampai hari ini kami dapat hidup, semua karena Engkau kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada pagi ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat melalui hidup ini semua oleh kasih dan karunia Allah yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan terus belajar tentang membangun diri kita sendiri. Saudara, di dalam kita membangun diri kita sendiri, tentunya ada alasan kenapa kita kok selalu membangun dan membangun diri sendiri menjadi sempurna. Ini yang perlu menjadi pertanyaan dalam hidup kita, sehingga kita ini mengerti dasarnya saya mesti membangun diri saya sendiri dengan berdoa, dengan beribadah, dengan pelayanan, dengan membaca firman. Itu apa sih? Orang makan, minum tanpa tujuan yang jelas, bisa semangat? Membangun diri kita sendiri sudah tentunya ada alasan, ya. Kalau kita membangun menjadi sempurna seperti Yesus, karena dasarnya untuk masuk surga, ketemu dengan Allah, itu harus sempurna. Nah, coba kita akan periksa firman Tuhan pada bagian ini, sehingga kita ingin mengerti siapakah kita ini sebenarnya. Kita Kejadian pasal pertama, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan ayat 31, saya akan membacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Allah menciptakan kita, saya dan saudara, itu sempurna. Perhatikan, Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk saudara dan saya, itu sempurna. Ini mesti tertangkap dulu dalam pikiran kita, sehingga kita ini mengerti ternyata aku ini sempurna. Saudara perhatikan di ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Patronnya, bentuknya, strukturnya, susunannya seperti apa? Maka saudara dan saya ini pada mulanya bukan orang sembarangan, orang istimewa. Di ayat yang ke-31 mengatakan sungguh amat baik. Dalam bahasa Arab kata sempurna. Tapi kenapa sekarang ini kok kita mesti membangun diri kita dan kembali menjadi sempurna? Ini belum jadi renungan dalam hidup ini. Kita mengerti dasar ini kalau ada pada kita akan terus semangat. Semangat apa? Membangun diri. Ya, tidak ada dalam warta. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal yang kedua di ayat 15 sampai 19. Saya kelewatan belum mencatat. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 19. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 16 tak ulang lagi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia. Sampai di situ dulu. Tapi sebelumnya kita akan membaca dulu di ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan dipindahkan dulu. Saudara perhatikan dengan seksama di ayat ini supaya saudara ini mengerti bahwa kita ini diciptakan Allah dengan sempurna. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di Kejadian pasal yang pertama dikatakan pohon-pohon dan biji-bijian yang berbuah itu menjadi makanan. Allah menciptakan Taman Eden, ya, Taman Eden ada di bumi. Di situ Allah menciptakan berbagai pohon, dan salah satunya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Perintahnya semua boleh kau makan. Tapi di ayat yang ke-16 Allah memerintahkan semua boleh kau makan, tapi hanya satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Semua boleh dimakan, tapi pohon yang baik dan yang jahat tidak boleh. Saya tanya, pohon kehidupan boleh dimakan tidak? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya,
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan mengatakan yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Saya tanya, pohon kehidupan boleh dimakan ya? Jangan usah takut, orang dihukum. Boleh. Semoga semua yang di taman ini boleh kamu makan, karena pohon yang berbuah dan biji-bijian itu makananmu. Iya. Hanya Allah minta. Sebetulnya ini sesuatu tantangan. Nurut gak? Yang dilarang itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bagi pohon kehidupan boleh dimakan. Kita ini diciptakan sempurna. Katakan amin. Sempurna. Dan ternyata ada pohon kehidupan. Kalau nanti kita baca di dalam kitab Wahyu, pohon kehidupan ini ditarik sama Allah dan dibawa ke surga. Berarti kalau kita makan pohon kehidupan, kita tidak mati. Cuma dalam kitab Wahyu itu kalau ada yang makan pohon itu menjadi sehat, menjadi kuat. Ya, dan pohon kehidupan itu dia selalu berbuah. Itu baru makan daunnya sudah sehat, apalagi makan buah. Saudara, kita ini diciptakan Allah sempurna. Dalam sebab manusia Adam dan Hawa lebih banyak mendengar iblis daripada perkataan Tuhan, maka pohon yang dilarang, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, diambil dan dimakan. Kalau saya merenungkan, saudara, sebetulnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sesuatu yang biasa, tetapi Allah itu kepinginnya kita ini nurut gak? Kita ini nurut gak? Sudah, mari kita mulai membuka pikiran kita. Kalau semuanya diberikan, itu perintahnya Tuhan. Semua boleh kau makan, tapi aku minta satu. Allah tuntut itu ketaatan. Maka dalam membangun diri kita menjadi sempurna, itu dasarnya karena ketidaktaatan manusia Adam dan Hawa. Kita ini keturunan menjadi tidak sempurna lagi. Buktinya mati. Sebab apa? Belum sempat menjamah pohon kehidupan, tapi yang dijamah itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, saudara, rusak. Maka dalam kita membangun ini, saudara, ada dasarnya. Kenapa Allah kepingin kita ini menjadi sempurna kembali? Buktinya pada waktu Adam dan Hawa, ya, dia diusir sama Tuhan dari Taman Eden, dia diberikan pakaian dari kulit. Bagaimana Allah itu mencintai saudara dan saya, mencintai manusia. Allah kepingin mengembalikan kodrat ilahi menjadi sempurna seperti Allah dan ditempatkan bersama-sama dalam kerajaan surga. Maka kalau Yudas pasal pertama, kita baca Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Membangun
sendiri untuk hidup yang kekal, membangun diri kita sendiri menjadi sempurna seperti Yesus. Kita ada di bumi ini, kita sedang belajar, ya, untuk menjadi sempurna, saudara. Kita mesti bisa ketemu, kita mesti bisa bermasyarakat. Sebab kalau kita semua ada dalam ruangan ini, kita semua belum sempurna, tetapi kita sama-sama mau belajar menjadi sempurna. Amin. Ini prinsip. Maka tidak boleh gereja itu kayak wah nggak sempurna tuh. Tidak boleh. Saya ini pasti berdosa, tapi saya terus tidak mau berdosa dan saya mau berjalan dalam kekudusan Allah. Di tempat ini semua kita sedang belajar dan praktek menjadi sempurna. Amin. Hidup ini sudah, kalau mengerti, begitu melihat teman kita, saudara kita masih berbuat dosa, bagi kita, Tuhan tolong beri kekuatan supaya hidup kudus. Amin. Didoakan, bukan kalau ayo jangan gereja. Gereja tempat proses kita semua untuk membangun diri kita menjadi sempurna. Sebab dengan kita mendengar firman, ada yang pagi ini bisa bisa menangkap dan direkam, tapi ada yang kepikiran, engkau kira-kira beribadah nanti. Betul ya? Apa mana yang pagi tadi mungkin sudah masak, lali dagingnya atau masaknya nang meja lali gak tutupi, digondol tikus peraya. Sehingga konsentrasinya tidak bisa kepada firman, itu bisa-bisa terjadi. Tapi pagi hari ini kita mau belajar supaya pikiran kita tidak memikirkan yang lain. Kita ada di tempat ini, kita sama-sama supaya pikiran ini diisi dengan firman. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan firman bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menunjukkan kesalahan dan mengajarkan untuk kita melakukan kebenaran. Ayat itu mengatakan dengan demikian, dengan firman tadi yang mengajar, mendidik, mengkoreksi kita, manusia kepunyaan Allah, saudara saya, mampu melakukan perbuatan baik, perbuatan yang sempurna. Maka orang yang tidak pernah mendengarkan firman lebih banyak mendengar berita di luar, sudah engkau akan bingung. Sebab goal kita bukan di bumi loh ya. Goal kita bukan di bumi loh. Goal kita itu ada di surga. Kita di bumi ini sedang belajar. Belajar apa? Menjadi sempurna. Istri dibentuk dengan suami, suami dibentuk dengan istri, orang tua dibentuk dengan anak, anak dibentuk dengan orang tua. Semua dibentuk dengan lingkungan. Membangun diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita ini bisa menjadi sempurna? Ini yang perlu kita pikirkan. Ya. PowerPoint-nya next. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sempurna? Yang pertama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan siapa kita ini menyembah, itu yang menentukan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, kepada siapa kita menyembah, itu yang menentukan apa yang kita lakukan. Kita sudah benar menyembah kepada Allah di dalam nama Yesus. Yesus adalah sumber kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Maka kalau kita menyembah kepada Allah di dalam nama Yesus, engkau sedang kenal, kita sedang berhubungan, kita sedang komunikasi, kita sedang bergaul dengan namanya kebenaran.
manusia itu 90% itu banyak meniru. Meniru. Dilihat, dilakukan. Didengar, dilakukan. Sebab itu dengan beribadah, kita mendengarkan firman, kita mendengarkan kebenaran dan tersimpan di memori. Di dalam otak ini dia yang akan mempengaruhi bagian perasaan. Perasaan itu ada di amigdala. Perasaan itu kita katakan di sini loh. Susah hatiku, nyapa pasti dilus dodo. Maaf kok gak kaki. Sebab begitu engkau mendengar terekam di otak, bagian pikiran, pikiran itu akan menyentuh pada perasaan. Perasaan itu yang akan memerintahkan pada bagian saraf-saraf. Kalau saudara susah, maka yang ampak dulu, yang tertekan dulu di dada, di paru-paru, di jantung. Makanya begitu susah, sibuk lus dodol. Padahal perasaan itu ada di sini. Kalau pikiran ini diisi dengan firman, dan firman itu mempengaruhi dapat bagian perasaan kita, maka yang dilakukan itu benar. Maka kenapa begitu saudara mengalami masalah dan saudara tidak bisa melepaskan masalah, mungkin pernah dibujuk sama orang yang sehingga kau merasa rugi, kenapa kok kamu duduk manis? Duduk manis sampai aduh nyapu duit kok hilang ya, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Sebab dipikir perasaannya langsung datang, wes susah, menang. Kalau menang, kalau diem dan terus diem dan terus diam, maka yang dilakukan itu aneh-aneh. Ngamuk, marah. Kalau sudah terlalu tinggi, maka bisa tertawa sendiri. Kalau tertawa di rumah tidak apa-apa. Kalau sudah tertawa di muka pintu, terus jalan-jalan, itu yang berbahaya. Kenapa deh? Dengan kita mengenal kepada Yesus, kita ada di dalam Yesus, dikatakan menjadi ciptaan baru. Dikatakan di situ, yang lama sudah berlalu, perbuatan jahat sudah berlalu, dan dikatakan sesungguhnya yang baru sudah. Kita semua sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Ayo jangan keluar dari lingkup ini. Terus ada di dalam Tuhan. Kita semua sedang belajar. Ada yang bisa menekan emosi, ada yang tidak bisa. Ini belajar. Ya, ada yang bisa tidak mengeluarkan perkataan kotor, tapi ada yang masih. Ya. Ada yang bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada yang beribadah dengan main-main. Dolanan HP, buka WA, buka Facebook, ada yang kadang-kadang belanja online. Pak, jangan buka rahasia, karena aku ngincer. Engkau tidak serius. Ini proses. Ini proses kehidupan kita. Wah, kita semua mesti sadar aku diciptakan di dalam Kristus. Supaya yang lama kejahatanku, kenakalanku berlalu dan aku melakukan yang terbaik, membangun diri kita menjadi sempurna. Kita mesti banyak bergaul dengan yang namanya kebenaran. Tanpa aku bergaul dengan kebenaran, tidak mungkin kita dapat bisa melakukan kebenaran. Ada teman-teman, saya katakan begini, Mbak tua ini gak sakakan macam-macam. Karena saya punya kelompok-kelompok tertentu itu masih pakai putihan. Bukan putihan saja, masih merokok. Jawabannya ya sekali-kali boleh. Saya mengatakan jangan coba-coba. Begitu pada waktu kamu minum putihan, kebetulan kondisimu tidak baik, kira-kira masuk surga. Pak, jadi saya tidak ngaku-ngaku. Sebab pergaulannya teman-temannya, kalau
Kalau duduk manis itu ngebul, ngerokok, dan putihan. Ada yang mengatakan demikian, Pak, putihan itu kenapa kok tidak boleh? Semua yang diciptakan Allah itu sempurna. Itu prinsip. Putihan, arak putih, itu kalau diminum dengan sloki yang kecil, itu badan kita menjadi sehat. Kenapa mabuk? Ribuan sloki. Sabu-sabu ganja itu ada dosisnya untuk kita bisa konsumsi supaya sehat. Kenapa tidak boleh? Karena nyabunya melebihi dosis. Makanya ada negara yang mengutuki negara Cina. Kenapa? Penyebabnya negara Cina ini produksi sabunya bertonton. Loh saudara, kalau di Cina sana sabu itu bukan untuk dikonsumsi loh, dipakai obat. Baru semua yang diciptakan Allah itu sempurna. Ganja itu dipakai untuk obat. Sing salah. Dengan siapa kita bergaul, itu yang menentukan apa yang kita lakukan. Kita semakin banyak baca firman, kita mengerti ternyata yang ada di dalam dunia ini diciptakan Allah sempurna. Kenapa kok nggak bisa sempurna? Salah mempergunakannya. Contoh, makanan babi kecap, sate babi, enak nggak? Enak nggak? Enak, banget kan makanan. Kenapa kok kadang-kadang menjadi lemak? Overdosis. Sate kambing, gulai kambing, enak nggak? Boleh dimakan nggak? Boleh. Ada takarannya. Nah, kadang kok sate kambing 20-30 gulainya sepanci. Saya banyak belajar. Justru daging sapi itu yang paling berbahaya. Daging kambing itu tidak bahaya. Yang bahaya kenapa? Masaknya yang salah. Masaknya yang salah. Pergaulan ini loh saudara, yang membuat kita ini melakukan yang salah. Untuk menjadi sempurna kita mesti selalu ada dalam berikut di dalam Yesus. Dengan tegas, jadi siapa yang ada dalam Kristus ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetap ada di dalam Kristus. Mari kita mulai pelajari dan memahami sehingga dalam hidup ini kita mengerti, Pak, selama ada di dalam dunia ini, masa kita bisa menjadi sempurna? Betul begitu ya? Apalagi yang sudah masih perokok, masih putih-putihan, itu kalau sudah ngomong begini, selalu tanyaannya begini, Pak, masa saya bisa menjadi sempurna? Tak kembalikan kepada jemaat. Bisa menjadi sempurna enggak? Bedina yang jawab lah. Bedina juga enggak? Ada dasar. Poin yang kedua, 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 3 ulang. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai dengan ayat 5 dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman terakhir. Jangan dipindah dulu. Dengan jalan mengatakan kita bersyukur, kita diciptakan kembali. Coba di ayat yang ketiga kita ayat. Ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya, pemberian kepada kita yang besar, telah melahirkan kita kembali. Saya pernah membahas dalam pendalaman Alkitab, melahirkan kembali itu diciptakan kembali. Apa yang Pak yang diciptakan? Posisi kita yang berdosa dilahirkan kembali, dipindahkan dari dosa kepada satu hidup yang dibenarkan. Karena melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita semua ini adalah punya harapan pasti masuk surga. Amin. Itu harapan kita. Dan kita sudah dipindahkan dari dosa, dipindahkan kepada satu kebenaran. Dilahirkan kembali sebab imannya kepada Yesus. Kalau tidak sama Yesus tidak bisa. Sebab yang bisa memindahkan dari dosa kepada kehidupan yang kekal, kekudusan, itu Yesus. Ini mesti ada dalam pikiran kita sehingga kita mengerti kenapa menjadi sempurna itu tuntutan Allah. Bagaimanakah sudah kita bisa menjadi sempurna? Dikatakan ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemat dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Baca bareng-bareng saya dibantah supaya ini benar-benar terekam di otak kita. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, cemat dan yang tidak dapat layu, yang bagi siapa? Bagi siapa? Katakan bagi saya. Bagi saya. Disimpan di surga. Mantap sudah. Jika kita hanya mengerti dasarnya membangun menjadi sempurna. Aku sudah dilahirkan kembali. Aku sudah sehat. Aku diciptakan kembali oleh Allah untuk menerima bagian yang di surga. Ayat yang ke-5 ini yang menguatkan. 5, tolong ditayang. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Perhatikan. Sementara kamu menantikan apa yang dilekisi nunggu apa? Surga. Maka dalam bahasa saat kita semua adalah calon-calon jenazah. Kawannya ngomong amin dong. Pengen bumi terus. Jadi kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya dan saudara pasti bisa menjadi sempurna. Amin. Kekuatannya dari Allah. Dikatakan kamu yang dipelihara. Perkataan dipelihara itu diperhatikan Allah. Maka begitu berbuat dosa pun sabar. Iling nak ya, aku mau dosa loh nak, ayo bertobat. Yang dikatakan dipelihara itu kita diberikan kekuatan untuk ibadah, untuk berdoa, baca firman, pelayanan. Itu kekuatannya karena Allah. Maka untuk menjadi sempurna, saudara dan saya harus tetap ada
ada bersama dengan Allah. Kalau tidak bersama dengan Allah, tidak bisa. Ini mesti kuat, saudara. Adalah hidup kita siapa? Kita ini mengerti di lingkungan apapun. Perhatikan, di lingkungan apapun, engkau tetap kuat. Engkau tidak akan ikut-ikutan perkara dosa. Kenapa? Surga itu sedang menunggu kita. Amin. Surga itu sedang menunggu kita. Sebab itu kita ini dilatih. Begitu ketemu dengan teman yang berbuat dosa, melak nggak? Ikut nggak? Kalau melihat surga, nggak. Kalau itu dia, aku nggak bisa masuk surga. Itu yang kuat. Tapi itu Pak, aku dipengaruhi dengan lingkungan dalam bentuk apapun. Kalau kita ini mengerti surga sedang menunggu kita dan kita mesti menjadi sempurna. Siapa di sini yang suka sate babi? Angkat angkat boleh. Haleluya. Ya. Vivi sama Jimmy itu jagoannya makan sate babi. Maka kalau dia masak, dia memberi kepada saya, selalu dia ngeluh sama Bu Yusuf. Apa ini gak seneng sate babi? Siapa yang ngomong? Satu dulu. Karena saya tahu, saya kalau over makan sate babi, apalagi yang jam-jam itu, lapis-lapis itu, hoja gak? Hoja apa hoja? Hoja tenangan gue. Tapi saya mikir, pingkone aku sak sunduk, rong sunduk, gede limang sunduk, iki mesti linu kabeh. Yo saya mikir, lah kanggo apa mangane nang tapi sesuk. Itu yang tertentu. Maka diatur supaya saya tetap sehat dan kuat, saya ngatur pola makan saya. Sama supaya menjadi sempurna kita melihat dosa. No. Tidak punya teman, gak apa-apa masuk surga. Ini loh dasar ini mesti kuat. Jika Pak, kita mengerti kenapa mesti meninggalkan perkara dosa. Karena surga semua untuk menjadi sempurna itu kekuatan Allah yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar dan memahami. Nah, sebab itu kita kembali kepada 1 Petrus tadi di ayat yang ke-6 dan 7. 1 Petrus pasal pertama ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu. Surga tadi. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya masalah tadi, pencobaan tadi, kesulitan tadi ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Masalah, sering saya katakan, itu bukan masalah. Masalah itu untuk menguji iman kita ini tetap sama Yesus itu. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, penjualan kan turun gratis, tetap percaya sama Yesus atau mau cari yang lain. Ada orang yang pintar, yang juga pengusaha, dalam kondisi pandemi kok golek dukun. Pintar apa bodoh? Jawaban dewe, kapan ngomong deh. Masalah bagi umat Tuhan itu bukan masalah untuk memurnikan iman kita. Engkau tetap percaya sama Tuhan. Engkau tetap berharap sama Tuhan. Tuhan, lalukan pandemi ini dari bangsa kami. Itu doa. Tapi masih tetap. Ya,
Saya ingatkan kepada kita yang ada di sini, prokes tetap jalan. Kabupaten mulai level 2 lagi loh. Info Jawa Tengah mulai lagi loh. Hati. Masalah itu bukan masalah. Masalah itu untuk memurnikan hidup kita. Seperti dikatakan, sukacita dikatakan, bergembirakan hal itu, sekaligus sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Kita lebih senang, Tuhan terima kasih buat surga. Masalah itu bukan masalah. Untuk kita tetap percaya sama Tuhan, maka semua diizinkan. Ya, saya sampaikan hari itu waktu di tempatnya Pak Slamet, ya hari Jumat. Waktu Lazarus sakit, ini Maria dan Marta suruhan ketemu Yesus, katakan Lazarus sakit. Yesus pada waktu mau perjalanan ke Betania, dia tidak langsung ke Betania, dia berbelok ke tempat yang lain, sementara langsung didiamkan. Sebab Tuhan mengatakan penyakit itu untuk mendatangkan kemuliaan. Sampai akhirnya Lazarus mati. Engkau mengalami masalah, engkau minta doa sama Tuhan, Tuhan seolah-olah diam, nyeluk pendeta orang teko, ya sudah sampai semaput gulung komik, tetap percaya sama Tuhan. Begitu Lazarus mati, Yesusnya baru datang. Coba saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 11, kita merenungkan di situ, Maria dan Marta ada sedikit kekecewaan. Coba ada berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada di Betania rumahku, Lazarus tidak mungkin mati, ini kecewa. Tapi Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Akhirnya Lazarus hidup. Kenapa? Marta dan Maria dibangkitkan imannya dan dia percaya walaupun di depan mata Lazarus mati dan sudah dikuburkan. Masalah itu untuk menguji iman kita ini tetap murni sama Tuhan. Saudara, kalau kita pahami pada bagian ini, kita akan melihat kita bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Sebab itu mari kita mau belajar dan memahami di dalam kehidupan ini. Coba baca Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini prinsip. Bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapan kita itu surga, pengharapan kita itu Yesus. Dan dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Coba saudara renungkan, ada enggak sampai hari ini masalah dalam hidupmu yang tidak dapat diselesaikan? Ini pertanyaan. Adakah masalah dalam hidupmu yang tidak dapat diselesaikan? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dalam masalah ini Tuhan mengatakan sabar, karena kita tahu Tuhan itu pasti nolong. Amin. Memang kadang-kadang Tuhan itu caranya menguji kita itu, kalau dalam saya pribadi, saya itu kalau bekerja itu saya ada program, ada planning, ya sekian ada planning. Dalam pekerjaan saya rindu itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tertutup omsetnya.
Bagian penjualan dulu. Karena ngono ya. Tuhan itu caranya memberi. Kadang-kadang minggu pertama, kedua tertutup. Makasih. Gitu ya. Minggu ketiga, minggu keempat karena santainya. Tapi Tuhan didik saya. Percaya? Minggu pertama. No. Minggu kedua, mintip-mintip. Minggu ketiga, agak muncul. Minggu keempat, bio. Secara global, utuh. Itu mendidik saya. Harus betul. Bagian saya, putar. Bagian saya apa? Telepon. Ada orderan. Tapi Tuhan mendidik. Kadang-kadang diberi di awal, kadang-kadang diberi di akhir. Harapan betul, sabar. Dalam hidup ini kalau kita mengerti kehidupan, saudara, bahwa kita pasti ditolong sama Tuhan. Kenapa menjadi susah? Itu melatih kita percaya sama Tuhan. Gak? Kalau dari awal sampai akhir penjualannya hebat, senang gak? Senang ya? Semua luar biasa. Puji Tuhan, nyanyi-nyanyi. Coba minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, stres gak? Kayak kawan medun aku bensin. Stres gak? Tapi itu pendidikan anak, didikan anak untuk kita percaya. Orang yang percaya kepada Allah, Allah tidak pernah tinggal. Amin. Anak itu tahu, hanya Allah itu melatih. Itu kan hanya masalah waktu ya, masalah waktu, masalah waktu. Orang yang bisa sabar di dalam kesesakan, supaya bisa tetap sabar dikatakan di situ, dan bertekunlah di dalam doa. Doa itu kekuatan kita. Kita mengerti, ya Allah pun tahu akan kebutuhan kita. Kalau dalam Matius pasal 6 dikatakan tentang kebutuhan kita, bagian kita percaya, bagian kita berharap dan percaya kepada Allah, dan itu cukup. Maka sedangkan dalam khotbah saya, nggak usah minta berkat, kita pasti diberkati. Amin. Satu peserta itu, kita dipelihara dalam kekuatan. Ada di sini yang pada kondisi pandemi ini, engkau tidak ada yang makan. Ada? Enggak ada. Saya ada Pak. Saya hanya makan sehari. Itu kalau puasa sama dia saya tidak bisa nyalakan. Tapi saya melihat orang yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun pandemi berjalan, kita tetap dipelihara sama Tuhan. Amin. 1 Petrus kita dipelihara dalam kekuatan Allah sementara perjalanan ini menantikan pengharapan yang diberikan kepada kita. Kita ini dipelihara. Dan saya melihat di tempat ini kok kawan saya ngambil kelabiala ya. Saya lihat semua keran-keran diberkati Tuhan. Amin. Itu loh pemeliharaan. Itu pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita mau tetap semangat di dalam kita ini mengiring kepada Tuhan. Ya, apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal pertama di ayat yang ke-8, kembali kepada 1 Petrus pasal pertama di ayat yang ke-8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkata. Di surga itu begitu mulia. Mari kita mau bersukacita. Di sini ada yang pernah pergi ke Jakarta? Ada yang pernah ya? Kalau mau pergi ke Jakarta, ada orang itu yang tidak bisa tidur. Bayangkan itu perjalanan kalau lewat tol, untuk mandekkan rest area, makan-makan. Ada yang naik pesawat,
Biar naik pesawat itu kalau di udara bisa melihat awan-awan. Karena mau bepergian ke Jakarta, orang iso turun. Pernah saudara bisa membayangkan surga? Kita baca dulu tentang surga ini supaya saudara dan saya ini memahami dan mengerti di dalam kehidupan ini. Wahyu pasal 22. Ini kondisi surga. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku, Yohanes, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada yang lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ini kondisi surga mulia. Bisa membayangkan keindahan surga dan kenikmatan yang akan kita terima. Saya waktu membaca ini dan saya selalu membaca ayat ini, saya bisa membayangkan Tuhan surga mulia. Maka kita semua sedang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk di tempat yang mulia. Di tempat yang mulia. Ayo persiapkan diri kita, iman kita membangun terus menjadi sempurna. Kemuliaan yang akan kita terima itu tidak bisa diceritakan dengan kondisi hari ini, karena terlalu mulia. Karena terlalu mulia. Bagian kita, ayo menjadi sempurna. Ayo imannya tetap kuat. Jangan tinggalkan Tuhan. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan karena masalah dengan saudara, dengan siapapun. Saudara, itu kesalahan. Kita ini sedang diproses oleh Allah untuk menjadi sempurna. Mari kita mau tetap semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Tetap semangat di dalam kita ingin membangun diri kita sendiri untuk bisa menjadi sempurna, masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan sampai ada kesombongan dalam aku bisa ngerti firman, aku tidak butuh. Saudara, selama kita masih hidup ini, kita perlu akan teguran firman. Kita perlu untuk dibentuk dan dibentuk. Saya bisa salah, kita semua bisa salah. Kita mau saling menegur tentang sesuatu. Mari kita menjadi rahmat dalam hidup kita, dan kita mau tetap semangat. Sebab Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia korbankan semuanya supaya kita ini bisa menjadi sempurna. Mengingat dalam kitab Kejadian, kita ini dibentuk menjadi sempurna. Akibat ketidaktaatan karena dosa, kita menjadi rusak. Kita tidak bisa menjadi sempurna. Dan Allah sudah memulainya dengan menciptakan kita kembali, melahirkan kita kembali, dan Allah tetap memelihara dalam kehidupan kita. Mari, jangan membuang kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Saya baru bahas dalam kitab Wahyu, ya kemarin tentang akhir zaman. Ini firman dan Roh Kudus masih ada di dunia. Nanti ada waktunya firman dan Roh Kudus akan ditarik kembali oleh Allah. Kalau sudah tidak ada firman,
dan tidak ada Roh Kudus. Kita perlu berjuang. Mumpung masih ada kekuatan Allah yang menopang dalam kehidupan kita, ayo kita berjuang membangun diri. Saya berharap kita semua kumpul di sini juga kumpul di surga. Amin. Bila dengan firman Tuhan pada pagi hari ini akan membuat kita tetap semangat di dalam kita ini mengiring kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang terakhir, sungguh ingat. Menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Kau ajarkan kami untuk kami setia dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang melakukan dengan firman-Mu. Kau berkati pekerjaannya, kau berkati apa yang hamba-Mu lakukan, kau banyak berhasil Bapak. Terima kasih dan terima kasih. Kau jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan mengumumkan untuk ibadah sepekan. Ibadah sepekan akan berjalan seperti biasa. Hari Kamis ada ibadah pendalaman Alkitab di tempat ini pukul 6 sore. Kemudian hari Jumat ada ibadah youth di tempat ini pukul 5 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa pelayan Tuhan di tempat ini pukul 4:30 sore. Kemudian mau diperhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan, hari Minggu ibadah berjalan hanya 1 kali, yaitu pagi pukul 6:30. Dan pada ibadah itu akan diadakan pesta pujian dan kami membuka ruang kesaksian dan ruang pujian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan, memberi kesaksian, kami persilakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan pujian persembahan, juga bisa dipersiapkan. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari kita ngobrol bersama kita dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Bapak buat kebenaran firman yang telah kami dengar saat pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguruskan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak kami pakai untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang belia Bapak, dan kami percaya Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Terima kasih, Allah, terima kasih. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Bila dengan pengetahuan firman pada pagi hari ini membuat kami akan tetap semangat di dalam kami membangun diri kami sendiri Tuhan. Karena kami sadar dan kami boleh mengerti surga yang mulia sedang menunggu dalam kehidupan kami. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Di akhir ibadah Kau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memuduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini, baik tantangan ucapan syukur maupun berpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah. Tuhan berikan takutkan Allah, hikmat akal dalam memimpin bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia semua diberkati dan berkati Tuhan. Para dokter dan tim medis sedang menangani COVID-19, Tuhan akan proteksi dengan kuasa, dan kami percaya COVID-19 cepat berlalu dari bangsa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar mengatakan pulang hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, kan hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin.